Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 246 berbuat curang. Itu adalah kepala pelayan yang berkedip untuk membuka pintu. Melihat penampilan Zuoyu yang sedih, dia mengerutkan kening. Ada apa? Orang dewasa memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya pikir saya dapat membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Zuoyu tersenyum. Kepala pelayan mengerutkan kening lebih erat, dia secara alami tahu bahwa Tuan Kota datang untuk menemukan Tuan Wang dalam masalah yang mendesak, dan orang di depannya ini juga mengetahuinya. Kamu tidak harus membiarkanku masuk, tapi tolong beritahu Tuan Wang atau penguasa kota untukku, kata Zuoyu. Kepala pelayan memikirkannya, dan berkata, kamu tunggu di sini. Lalu dia menutup pintu. Sikap kepala pelayan itu lumayan, setidaknya dia tidak memiliki sikap superior. Ling Yan dari Zuoyu telah mengawasi Tuan Kota dan Tuan Wang di halaman. Mereka tidak berbicara, mereka memikirkan bagaimana menangani masalah ketiga gadis itu. Pada saat ini, kepala pelayan datang, dan setelah memberi hormat kepada Tuan Kota, dia berkata, ada seorang pria di luar yang mengatakan bahwa dia dapat membantu Tuan Kota menyelesaikan masalahnya. Sekarang dia masih berdiri di luar pintu, apakah Anda mau bertemu dengannya? Tuan Kota dan Tuan Wang tampak terkejut, dan keduanya. Orang-orang saling memandang, dan Tuan Kota berkata, silakan masuk. Zuoyu mengikuti kepala pelayan ke halaman, dan setelah kepala pelayan kiri, Zuoyu dengan hormat berkata, saya telah bertemu dengan Tuan Kota, saya telah melihat Tuan Wang. Bagaimana Anda tahu bahwa kita perlu menyelesaikan masalah yang sulit? Tuan Kota memandang Zuoyu dan bertanya. Karena aku bisa mengetahuinya, dan masalah ini juga terkait dengan kota ini, kata Zuoyu dengan wajah serius, yang sedikit mengejutkan Tuan Wang dan pemilik kota. Bisakah kamu menebaknya? Bagaimana kamu menebaknya? Tanya penguasa kota. Zuoyu melirik pria tua berambut putih di depannya, menghela nafas sedikit, menoleh untuk melihat jauh, matanya menjadi jauh, dan kemudian berkata dengan suara rendah, aku datang ke sini untuk mencari ketiga wanita itu. Ketika saya datang ke sini, saya tahu bahwa ketiga wanita itu ada di sini, dan mereka masih bersama Tuan Kota, dan saya mendengar bahwa Tuan Kota memiliki banyak anak laki-laki, jadi saya dapat menebak masalah yang dihadapi Tuan Kota sekarang. Apakah kamu orang luar? Tuan Kota penuh kewaspadaan, seolah-olah dia tahu bahwa orang luar itu sangat kuat. Aku tidak punya niat jahat, dan aku tidak punya kemampuan untuk menyakitimu. Zuoyu buru-buru menjelaskan. Awalnya, dia berencana untuk bergegas menangkap penguasa kota dan Tuan Wang, tetapi ketika dia melihat penguasa kota, dia menyerah, karena penguasa kota tampaknya tidak sederhana, dan dia takut mengacaukan segalanya, jadi dia menggunakan rencana ini. Apakah ketiga wanita itu temanmu? Tanya penguasa kota dengan suara berat. Tidak, aku di sini hanya untuk melacak jejak mereka. Aku tahu mereka jatuh ke jurang setan. Aku tidak ingin turun, tapi aku didorong. Lalu aku terjerat oleh sekelompok monster, dan akhirnya datang ke sini. Zuoyu terlihat kesal. Tuan Kota mengangguk ragu, dan bertanya lagi. Identitas mereka sangat mulia. Mengapa Anda mengatakan bahwa mereka terkait dengan kota ini? Selama kekuatan mereka mencapai tahap tertentu, kita bisa berhubungan dengan mereka melalui teknik rahasia untuk mendapatkan kekuatan mereka. Kata Zuoyu dengan serius. Mendengar kata-kata Zuoyu, penguasa kota dan Tuan Wang terkejut. Mereka tidak memiliki kekuatan karena berbagai alasan, dan mendapatkan kekuatan adalah sesuatu yang mereka nantikan. Apakah ini benar? Tuan Kota bertanya. Tentu saja itu benar, jadi Tuan Kota harus berpikir dengan hati-hati. Tuan Kota sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, ini membutuhkan kekuatan mereka untuk mencapai tahap tertentu, jadi tahap apa yang diperlukan? Dan teknik rahasia itu, apakah kamu tahu? Mereka akan dapat memilih hanya dalam 1 bulan lagi. Tentu saja aku tahu teknik rahasianya. Aku bisa memberitahumu tentang itu, tapi aku punya satu permintaan, kata Zuoyu. Kamu menginginkan seorang gadis? Tuan Wang segera bertanya. Tidak, aku ingin keluar, aku butuh bantuanmu untuk mengusir monster-monster itu, kata Zuoyu. Mengapa kamu ingin aku mempercayai kata-katamu? Tuan Kota bertanya. Zuoyu tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak harus mempercayainya.
Bisakah mereka tidak mempercayainya? Meski palsu, tidak merugikan diri sendiri jika mencobanya, apalagi bisa dinikmati. Memikirkan ketiga wanita itu, Tuan Wang dan penguasa kota sama-sama terharu. Lagi pula, mereka laki-laki, dan ini tidak akan terjadi. Hanya memuaskan mereka, tetapi juga mendapatkan kekuatan. Apalagi permintaan Zuoyu juga masuk akal, dia datang ke tempat yang aneh, dan kekuatannya terbatas, jadi dia tidak bisa keluar. Tentu saja dia membutuhkan bantuan orang-orang di sini. Baiklah kalau begitu. Aku percaya padamu, kamu bisa memberitahuku teknik rahasianya. Ada senyum jahat di wajah tua penguasa kota. Tuanku, Anda hanya dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan kekuatan sekali, yaitu, Anda hanya dapat menggunakannya pada satu wanita, dan teknik rahasia itu membutuhkan waktu untuk dipersiapkan. Pertama, Anda harus menggunakan teknik rahasia kekuatan spiritual untuk menyerap roh para wanita itu. Terhubung denganmu, biarkan mereka mematuhi perintahmu, dan berikan kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya kepadamu saat melakukan sesuatu, kata Zuoyu dengan suara rendah. Metode menelan dan merebut rahasia semacam ini sangat umum di sekte iblis, tetapi tidak bisa mendapatkan semua kekuatan orang lain, hanya sebagian kecil. Dan sekarang Zuoyu melebih-lebihkan efek dari metode ini, untuk menipu penguasa kota. Mendengar kata, kekuatan spiritual, wajah penguasa kota menjadi gelap, kekuatan mental saya terbatas, apakah membutuhkan banyak kekuatan mental untuk melakukan teknik rahasia itu? Itu sangat menuntut. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kulitnya tidak bagus. Aku bisa membantu menghubungkan semangatmu, tidak sulit bagiku. Zuoyu berkata, dia sudah melihat bahwa orang-orang di sini sangat lemah semangatnya. Meski kekuatan mental mereka lemah, larangan mereka sangat tinggi. Jika mereka bisa mencegah monster masuk, mereka juga bisa menjebak Dong Yun dan yang lainnya. Aku akan memberitahumu teknik rahasianya sekarang. Zuoyu bersandar di telinga Tuan Kota dan berbisik, membuat Tuan Kota menunjukkan senyum yang menyedihkan, yang membuat Raja diam-diam membencinya. Tidak apa-apa jika dia tidak tahu, tapi dia hanya tahu. Begitu saja, Zuoyu dibawa kembali ke kediaman Tuan Kota oleh Tuan Kota. Tuan Kota belum sepenuhnya mempercayai Zuoyu, jadi Zuoyu ditempatkan di bawah tahanan rumah segera setelah dia memasuki rumah Tuan Kota. Zuoyu telah menyebutkan beberapa kali bahwa dia ingin bertemu Dong Yun dan yang lainnya, tetapi mereka semua ditunda oleh penguasa kota karena berbagai alasan, jelas mencurigai Zuoyu. Tuan kota ini benar-benar tidak sederhana. Meskipun kekuatan dan kekuatan spiritualnya lebih lemah, pengekangan dan lingkaran sihir itu luar biasa. Dia pasti menggunakan metode khusus untuk mengatur lingkaran pengekangan ini, kata Cao Dronling. Segera setelah Zuoyu memasuki kediaman Tuan Kota, dia menemukan banyak batasan tingkat lanjut dan beberapa lingkaran sihir, yang digunakan untuk mempertahankan kediaman Tuan Kota. Anda harus tahu bahwa banyak material dan kekuatan spiritual diperlukan untuk mengatur batasan dan lingkaran sihir, tapi Tuan Kota jelas tidak memilikinya. Senior Cao Dron Spirit, apakah kamu sudah menemukan mereka? Zuoyu bertanya. Belum. Untungnya, batasan di sini belum memblokir ruang, dan ruang bawah tanah tidak diblokir. Anda dapat mencoba menyelinap ke bawah tanah, kata Ding Ling. Zuoyu mencoba teknik melarikan diri 5 elemen, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menelusuri, dan kemudian mencoba dengan kemampuan transformasi bayangan meskipun mungkin, itu menghabiskan banyak energi. Bahkan setelah datang ke sini, manik-manik roh di dantian Zuoyu tidak merespon, yang menunjukkan bahwa Dong Yun dan yang lainnya terjebak oleh lingkaran sihir yang sangat kuat. Tidak apa-apa jika dia tahu di mana Dong Yun dan yang lainnya terjebak. Zuoyu memanfaatkan waktu istirahat orang lain untuk menemukan mereka, tetapi sekarang tidak ada petunjuk sama sekali. Ada banyak pengekangan dan lingkaran sihir di sini. Untungnya, kamu tidak menyerang dengan paksa sebelumnya, jika tidak, kamu akan berakhir seperti ketiga gadis itu, kata Ding Ling. Kekuatan mentalnya telah mencari rumah Tuan Kota, dan dia masih berhati-hati, karena takut menyentuh lingkaran dan larangan sihir tertentu. Tuan Kota mewaspadai Zuoyu, itu sebabnya dia tidak membiarkannya bertemu dengan ketiga wanita itu. Tampaknya Kota akan menunggu sampai sebulan kemudian sebelum memintaku untuk membantunya membuat semacam hubungan spiritual dengan salah satu wanita. Zuoyu mendesah pahit, bagaimana dia bisa menunggu begitu lama?
Tidak perlu menunggu, Tuan Kota membawa orang ke jalan rahasia. Kata Cao Dronling tiba-tiba. Karena ada terlalu banyak batasan di sini, baik jiwa iblis misterius Zuoyu maupun Lingyan tidak dapat bertindak sesuka hati, jika tidak mereka akan ditemukan atau dijebak. Jadi itu dibangun jauh di bawah tanah, tidak heran saya tidak bisa menemukannya, kata Cao Dronling. Senior, perhatikan baik-baik, kata Zuoyu buru-buru. Jangan khawatir. Setelah beberapa saat, Ding Ling berkata, hei, aku menemukan ketiga gadis itu. Mereka berada di ruangan batu. Ada batasan yang secara khusus membatasi kekuatan mental dan kekuatan fisik. Mereka seperti orang biasa. Saat ini, tidak heran kamu tidak bisa merasakannya dengan manik-manik rohmu. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Zuoyu. Mereka semua baik-baik saja, mereka semua menakjubkan, dan dengan kamu yang begitu bodoh, hidup mereka menjadi lebih baik. Cao Dron tertawa. Meskipun ini di bawah tanah, orang-orang di sini juga mengalami malam, dan bola lampu besar yang tergantung di atas berangsur-angsur meredup, yaitu malam tiba, dan semua orang memasuki mimpi mereka. Zuoyu menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, mengikuti bimbingan Cao Dron Spirit, berjalan melewati beberapa batasan dan lingkaran sihir, dan berjalan menuju jalan untuk memasuki ruang rahasia bawah tanah. Sialan, ada begitu banyak batasan di tempatku. Zuoyu tidak bisa menahan kutukan, jika bukan karena kekuatan gaibnya, dia tidak akan bisa keluar sama sekali. Ketika penguasa kota mengatur pembatasan ini, dia tidak pernah mempertimbangkan keberadaan hal-hal seperti kekuatan sihir bayangan. Untungnya, kamu memiliki kekuatan gaib ini, kalau tidak kamu tidak akan datang ke sini dengan mudah. Cao Dronling tertawa. Tanpa roh kuali senior, semua kekuatan magis tidak akan berguna. Zuoyu menepuk kudanya, membuat roh kuali tertawa kecil. Pada saat ini, dia datang ke lorong ke ruang rahasia bawah tanah, semakin dekat dan semakin dekat ke ruang batu, dan masih ada beberapa batasan di jalan ini, yang semuanya diatur dengan beberapa kelompok lampu hijau, yang semuanya adalah elemen sihir. Bab 247 Kerajaan Terlarang. Melewati pembatasan yang kuat itu, Zuoyu sampai di ujung jalan. Ada gerbang batu di sini, tapi kamu perlu mengaktifkan lingkaran sihir untuk membuka gerbang batu. Kamu bisa melewatinya secara langsung, kata Cao Dronling. Zuoyu menarik napas dalam-dalam, membiarkan tubuh hantunya memasuki gerbang batu, kekuatannya menghilang dengan cepat, terlihat seberapa kuat gerbang batu ini. Melalui gerbang batu, Zuoyu melihat sebuah kamar batu itu sangat sederhana, hanya ada tempat tidur dan lemari. Ketiga wanita itu duduk di samping tempat tidur, tampak kuyu. Batuk uhuk. Zuoyu terbatuk 2 kali, membuat mereka gemetar. Ketika mereka melihat Zuoyu datang, wajah cantik mereka dipenuhi dengan senyuman. Saudara muda, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkan kami. Bai Shanshan bergegas lebih dulu, memeluk Zuoyu dengan erat, dan bersandar di dada Zuoyu. Setelah berlama-lama, merasa sedikit tidak nyaman, dia dengan lembut mendorong Bai Shanshan pergi. Kakak seniorku Shanshan yang luar biasa akan ditangkap oleh orang lain. Zuoyu tersenyum, dan menyapu wajah peri dan penyihir Dong Yun dan Leng Yanxuan, matanya penuh senyuman, karena Dong Yun sangat kuat, juga terjebak. Apa yang kamu banggakan? Apakah itu tentang mengambil rumah dari ide hantumu? Dong Yun berkata genit. Kamu tahu itu? Zuoyu menggaruk kepalanya dan terkikik. HMPH, aku tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal buruk ini. Leng Yanxuan memarahi genit. Hei, aku mengambil risiko untuk menyelamatkanmu, jadi apapun yang terjadi, aku harus memelukmu. Lihatlah kakak senior Shanshan, dia sangat bijaksana, Zuoyu cemberut dan berkata. Itu Shanshan, dia terlalu polos, kata Dong Yun dengan marah. Zuoyu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan cara untuk menahan mereka, tidak seperti yang dikatakan Cao Dronling, kekuatan ketiga wanita itu ditahan dan disegel. Seharusnya ada larangan di sini untuk menyegel kekuatanmu, kenapa aku baik-baik saja? Kata Zuoyu. Karena kamu tidak memiliki benda seperti ini di tubuhmu. Bai Shanshan berkata dengan mulut cemberut, menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengannya seperti akar teratai hijau, di kulit putih dan berminyak. Ada banyak hal yang rumit dan misterius. Pola. Bagaimana kamu ditangkap?
Zuoyu menyentuh pola itu dengan tangannya, tetapi tidak merasakan energi apapun. Aku baru saja pergi ke Moyuan, penguasa kota bajingan itu membuang harta karun, melepaskan larangan, menahan kami, dan kemudian membawa kami ke sini, kata Dong Yun. Zuoyu datang ke sisi Dong Yun, mengelus dagunya, berpikir sejenak dan berkata, jadi, kalian semua turun setelah mengetahui bahwa larangan Moyuan tidak ada, kan? Ketiga gadis itu mengangguk bersamaan. Kamu hanya perlu membantu mereka menyingkirkan pola itu. Itu hal yang sangat sederhana. Jepit saja lengan mereka dengan tanganmu dan suntikan kekuatan dan kekuatan spiritual. Kekuatan mereka semua tersegel, jadi mereka tidak dapat menembus batasan ini sendiri. Kata Dingling. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku dapat membantumu menyingkirkan benda ini, kata Zuoyu, mengambil tangan Bai Shanshan, menggulung lengan bajunya, dengan lembut memegang lengan putih itu, dan menuangkan kekuatan spiritual untuk merasakan pola itu, dan kemudian menggunakan sedikit kekuatan untuk menyingkirkannya. Bai Shanshan melihat pola di lengannya memudar, dan segera berteriak dengan gembira, kakak senior, kakak Leng, ayo lihat, benda hantu itu perlahan menghilang. Dong Yun dan Leng Yanxuan segera pergi ke Bai Shanshan di samping Shan, mereka juga senang setelah melihat polanya hilang. Karena mereka sangat khawatir tidak akan bisa menghilangkan polanya. Polanya menghilang, dan Bai Shanshan secara bertahap pulih. Sekarang giliranmu. Zuoyu memandang Dong Yun dan Leng Yanxuan dan berkata. Leng Yanxuan tersenyum, dan menarik blus merah di pundaknya, memperlihatkan bahunya yang putih dan mulus serta lebih dari separuh payudaranya, lalu menariknya lagi, memperlihatkan lengannya. Zuoyu mengutuk dalam hatinya, meraih lengan Leng Yanxuan dengan satu tangan, dan mengusir pola itu, yang membuat Dong Yun terkikik, karena dia tahu bahwa Leng Yanxuan telah merayu Zuoyu sebelumnya, tetapi Zuoyu acuh tak acuh, baru saja dia melihat ekspresi penyesalan di wajah Zuoyu. Saat itu ketika Zuoyu menjinakkan Leng Yanxuan, dia berpikir bahwa Leng Yanxuan akan bersamanya selama sisa hidupnya, jadi dia tidak menyentuhnya. Tetapi siapa sangka bahwa Dong Yun akan mempengaruhinya dan menjadi orang yang baik. Memikirkan hal ini, Zuoyu diam-diam membencinya. Cepat kenakan pakaianmu, kamu harus terlihat seperti wanita untuk menjadi wanita, goblin. Zuoyu bergumam, menatap Dong Yun. Kakak senior, giliranmu. Kata Zuoyu. Dong Yun menggulung lengan bajunya, menyerahkan lengannya ke Zuoyu, dan bergumam, jika kamu berani memikirkan sesuatu, kamu bisa melihatnya. Zuoyu melengkungkan bibirnya, memegang lengan Dong Yun yang seperti teratai dengan tangannya yang besar, berpikir, aku melihat kedua saudara perempuanmu lagi, apa gunanya? Aku bahkan melihat tubuh kepala sekolah istana Yueru, Setelah membantu ketiga gadis itu menyingkirkan pola itu, mereka disegel. Kekuatannya berangsur pulih, Zuoyu juga sempat berbicara tentang apa yang terjadi di luar. Anak baik, apakah kamu menggertak kedua adik perempuanku lagi? Dong Yun menatapnya dan berkata. Zuoyu melambaikan tangannya dan berkata, beraninya aku? Aku tidak menyangka kamu dan istana Yueru memiliki hubungan yang begitu baik, dan bahkan kepala sekolah mereka memperlakukanmu dengan sangat baik, tapi itu akan menjadi sial bagi langit. Mereka ingin memperlakukanmu dengan sangat baik sebelumnya. Istana Yueru mengambil tindakan karena mereka takut dengan kekuatan istana Yueru, kata Leng Yanxuan. Adik laki-laki, bukankah gurunya sangat cantik? Bai Shanshan bertanya. Tentu saja indah, kamu akan mengetahuinya saat melihatnya. Zuoyu menggosok hidungnya dan berkata. Zuoyu mengeluarkan sebuah menara kecil dan berkata, ini adalah menara binatang. Aku akan memasukkanmu ke dalamnya dan membiarkanmu keluar setelah aku keluar, karena jika aku menggunakan kekuatan gaibku untuk membawamu, itu akan menghabiskan banyak uang. Apakah kamu masih memiliki benda yang dapat menahan makhluk hidup? Itu adalah senjata ajaib yang dapat menahan mayat naga. Mengapa kamu tidak membiarkan kami masuk ke sana? Apakah ada rahasia yang teduh? Dong Yun mengerutkan kening dan bertanya jalan. Ada banyak rahasia, dan masalahnya sangat penting, harap dipahami, kata Zuoyu dengan serius. Karena ada air peri di Qiankun Pearl-nya, bahkan jika orang tinggal di dalamnya lebih lama, tidak ada masalah, tapi dia berjanji pada Cauldron Spirit bahwa perselingkuhannya tidak akan bocor, jadi Zuoyu tidak membiarkan ketiga gadis itu masuk.
Dong Yun mendengus dan setuju untuk memasuki menara binatang buas yang terperangkap. Senjata ajaib penyimpanan semacam ini tidak bisa berpura-pura menjadi orang yang hidup terlalu lama, tapi itu cukup bagi Zuo Yu untuk meninggalkan rumah penguasa kota. Dia kembali dengan cara yang sama, tetapi ketika dia meninggalkan lorong menuju bawah tanah, dia merasakan banyak orang bergerak. Mereka mencarimu. Sepertinya pemilik kota adalah rubah tua. Dia mengkhawatirkanmu dan bahkan mengirim seseorang untuk mengawasimu di tengah malam, kata Ding Ling. Begitu mereka menemukan bahwa Zuo Yu tidak ada di kamar, mereka segera menjadi waspada dan mulai mencari Zuo Yu. Zuo Yu menggunakan kekuatan magis transformasi bayangan, dengan hati-hati menghindari mereka yang mencari, meninggalkan rumah tuan kota, dan datang ke tempat yang relatif pinggiran rumah-rumah di sini semuanya sudah tua dan tidak banyak orang. Dia melepaskan ketiga gadis itu. Mengapa kamu belum keluar? Bai Shanshan bergumam ketika dia melihat bahwa dia masih berada di kota bawah tanah yang gelap. Lihat. Zuo Yu menunjuk ke langit di atas kota. Ketiga gadis itu mendongak, dan tiba-tiba melihat lapisan cahaya transparan menutupi seluruh kota bawah tanah. Lorong yang dia masuki sebelumnya ada di atas dinding batu. Itu adalah bukaan yang sangat besar, bahkan jika mereka jauh, dia bisa melihatnya dengan jelas. Zuo Yu melihat ke pintu masuk lorong dan segera mengerutkan kening. Dia masih bisa melihat pintu keluar, tapi ada lapisan tambahan tirai lampu hijau di atasnya. Ketiga wanita itu semua melihat pintu masuk lorong, dan wajah mereka menjadi jelek. Mereka semua telah melihat larangan keras dari penguasa kota. Bisakah kamu keluar dengan kekuatan magismu? Tanya Dong Yun. Zuo Yu menggelengkan kepalanya, tidak, topeng itu sangat kuat. Jika aku menyentuhnya, kekuatanku akan segera tersedot. Inilah yang dikatakan Cao Drone Ling kepadanya, lagi pula, kekuatan sihir bayangannya belum mencapai level itu. Status superlatif. Tampaknya kita harus menangkap tuan kota dan memaksanya untuk membiarkan kita keluar, kata Dong Yun dengan wajah muram. Zuo Yu mengangguk, namun, kita harus bersembunyi terlebih dahulu, karena mereka akan mengirim orang untuk mencari kita. Tepat setelah Zuo Yu selesai mengatakan ini, sekelompok besar orang terbang muncul di langit di atas istana tuan kota. Orang-orang di sini tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi mereka dapat terbang, yang mengejutkan Zuo Yu dan ketiga wanita itu. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka dapat melihat ada sesuatu seperti papan kayu di punggung orang-orang ini, dengan cahaya putih redup bersinar di atasnya, dan mereka tahu bahwa benda ini membuat mereka terbang. Ada lingkaran sihir terukir pada benda ini. Selama lingkaran sihir diaktifkan dan kemudian dikendalikan dengan kekuatan mental yang lemah, itu bisa membuat orang terbang. Pada saat ini, Zuo Yu harus mengagumi otak penguasa kota karena menciptakan hal seperti itu. Zuo Yu dan yang lainnya bersembunyi di sudut rumah bobrok saat ini, jika orang-orang itu terbang, mereka pasti akan menemukannya. Ayo cari tuan kota itu sekarang. Bai Shanshan mengepalkan tinjunya dan hendak bergegas keluar, tapi Leng Yanxuan menangkapnya. Shanshan, jangan lupa bahwa penguasa kota memiliki batasan yang kuat. Jika dia tertangkap lagi, akan sangat sulit bagi kita untuk keluar, kata Leng Yanxuan. Hal ini membuat Bai Shanshan menghentakkan kakinya, dia marah ketika memikirkan ketika mereka ditangkap sebelumnya, HMPH, apa yang akan kita lakukan sekarang? Menyebar dan mulai mencari mereka, yang membuat Bai Shanshan semakin cemas. Sekarang aku hanya bisa menghindari pencarian mereka terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk membuat penguasa kota melanggar larangan itu, kata Dong Yun, lalu berjalan ke pintu sebuah rumah bobrok, dan mengetuk pintu dengan ringan. Apakah ada orang di sana? Dong Yun bertanya dengan lembut. Tidak ada orang di dalam, ayo masuk. Zuo Yu mencari dengan kekuatan mental, dan hendak naik, tetapi pintu terbuka saat ini, menyebabkan Zuo Yu mengeluarkan teriakan aneh. Orang yang membuka pintu adalah seorang wanita paruh baya berpenampilan biasa, mengenakan pakaian polos dan sorban compang-camping di kepalanya, wajahnya juga sedikit terkejut, dia menatap benda-benda yang mengambang di kejauhan. Orang-orang di udara mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yang mereka cari? Dong Yun mengangguk. Kalau begitu cepat masuk. Akan merepotkan jika mereka menangkapmu, kata wanita paruh baya itu dengan tergesa-gesa, dan membuka pintu sedikit lebih lebar, membiarkan Zuo Yu dan yang lainnya masuk.
Setelah masuk ke dalam, Zuoyu menyadari mengapa dia baru saja merasakan seseorang di dalam. Ternyata rumah kecil yang tampaknya bobrok ini juga memiliki lingkaran sihir, yang khusus digunakan untuk menyembunyikan nafas. Penduduk di sini sangat ramah, yang membuat Zuoyu dan putri ketiganya sangat bingung. Kakak, kami tidak akan membahayakanmu dengan bersembunyi di sini, kan? Dong Yun bertanya dengan curiga. Gadis cantik, panggil saja aku Bibi Wang. Wanita parubaya itu tersenyum. Bab 248 Klan Abadi. Dong Yun mengangguk sambil tersenyum, lalu memberitahu Bibi Wang namanya, Zuoyu dan yang lainnya juga melaporkan nama mereka satu demi satu. Nama mereka mungkin menakuti banyak orang di luar, tapi di sini tidak ada yang tahu. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah, kata Bibi Wang, lalu menatap Zuoyu dengan mata aneh. Bibi Wang, ini adik laki-laki saya, mereka adalah saudara perempuan saya yang baik. Dong Yun tersenyum tipis. Bibi Wang mengangguk, lalu berkata, apakah kamu dari luar? Kami mendengar bahwa Tuan Kota menangkap 3 gadis cantik dari luar dan berencana untuk membagikannya kepada 3 putranya. Tanpa diduga, adik laki-laki ini memberikannya kepadanya, diselamatkan. Bibi Wang, apakah seluruh kota tahu tentang ini? Zuoyu bertanya. Ya, hampir semua orang tahu, tapi Tuan Kota menganggap itu rahasia, kata Bibi Wang. Zuoyu mengerti bahwa penduduk ini tidak puas dengan penguasa kota, jadi mereka bersatu secara pribadi. Bibi Wang, bisakah kamu memberitahu kami sesuatu tentang kota ini? Aku penasaran, kata Bai Shanshan tiba-tiba, dia sudah lama ingin bertanya. Hehe, tentu saja. Bibi Wang tersenyum dan berkata, jangan lihat aku seperti ini. Sebenarnya umurku sudah puluhan ribu tahun, dan sebagian besar penduduk di sini seperti ini, karena kita adalah seorang ras khusus di zaman kuno, bukan tua. Klan. Zuoyu dan ketiga gadis itu tersentak ketika mendengar 3 kata, klan cantik, dan wajah mereka penuh keterkejutan, karena klan Bolt adalah ras magis yang sangat terkenal, dan tidak ada yang tahu siapa mereka. Bagaimana mereka dilahirkan? Mereka sangat sederhana dan memiliki hati yang baik, tetapi kekuatan mereka sangat lemah. Mereka tidak dapat mengolah Taoisme dan menyerap energi spiritual. Mereka sama sekali bukan ancaman bagi manusia. Mereka hidup umur panjang 10.000 tahun. Ras ini telah lama punah, tetapi sekarang muncul di dunia bawah tanah Moyuan, dan tampaknya dipenjara di sini. Ternyata kamu belum tua, kenapa kamu terjebak di sini? Leng Yanxuan bertanya dengan heran. Bukankah mereka sama dengan klan iblis? Mereka semua disegel di bawah jurang iblis oleh klan surgawi, kedua ujung jurang iblis, satu sisi adalah kota tua kita, dan sisi lainnya adalah langit iblis klan iblis. Kota, sekarang larangan jurang iblis jika gagal, iblis akan segera melihat cahaya hari lagi, tapi kita masih terjebak di sini, kata Bibi Wang dengan sedih. Zuoyu ingat bahwa dia telah menguping pembicaraan antara Tuan Wang dan orang lain sebelumnya. Pelepasan larangan Moyuan adalah rahasia, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua penduduk kota tua akan mengetahuinya. Orang-orang tua semuanya adalah orang baik, mengapa tuan kota itu begitu jahat? Bai Shanshan berkata dengan gigi terkatup. Dia sama sekali bukan dari klan awet muda kita. Meskipun orang-orang yang bekerja untuknya berasal dari klan awet muda, mereka semua dianiaya olehnya. Jejak kesedihan dan kemarahan melintas di mata Bibi Wang, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat membenci penguasa kota. Dia bukan anggota klanmu, kenapa dia bisa memerintahmu? Bai Shanshan bertanya dengan bingung. Pertanyaan Bai Shanshan membuat wajah Bibi Wang penuh kebencian. Bajingan ini awalnya adalah putra Raja Iblis dari klan Iblis. Tetapi karena dia dibunuh oleh saudaranya ketika dia masih sangat muda, dia selamat karena keberuntungan, dan kemudian melarikan diri ke kota tua, dibawa oleh patriark kita yang baik hati, dan menyerahkan kepadanya banyak larangan dan lingkaran sihir tingkat lanjut. Ketika dia dan patriark belajar selama ribuan tahun, dia membunuh patriark. Dia juga mengendalikan semua master larangan dan master lingkaran sihir. Kota tua kita membutuhkan larangan dan lingkaran sihir untuk jaga keselamatan dan keamanan. Sumber-sumber daya, jadi kita harus tunduk padanya, kata Bibi Wang dengan marah, dan air mata jatuh setelah dia berkata. Tuan kota ini terlalu jahat, dan iblis benar-benar bukan orang baik. Bai Shanshan juga penuh amarah. Meskipun Zuoyu dan yang lainnya tidak memiliki ekspresi di wajah mereka,
mereka bertekad dalam hati bahwa Zuoyu harus mendapatkan singkirkan penguasa kota. Tanpa dukungan kultivasinya, umurnya hanya bisa bertahan selama 3.000 tahun. Ketika dia semakin tua, dia memikirkan cara, yaitu mengekstraksi semacam energi dari klan kita. Selama dia menghirup kaleng energi ini buat dia hidup lebih lama, jadi dia tidak akan pernah membiarkan kita meninggalkan jurang setan ini, karena tanpa kita, dia akan mati. Kata Bibi Wang lagi, kemarahan di wajahnya tak terlukiskan. Ini terlalu kejam, orang seperti itu harus dibakar sampai mati oleh api neraka. Bai Shanshan memancarkan semburan panas, yang membuat rumah kecil itu tiba-tiba panas. Shanshan, tenanglah, jangan membuat Bibi Wang kepanasan. Dong Yun mencubit wajahnya yang manis. Kalian semua dari luar, kalian harus menjadi kultivator, kalian sangat kuat, aku mohon, bantu para tetua kami menghukum iblis ini. Bibi Wang hendak berlutut ketika dia bertemu dengan Dong Yun dan Leng Yan. Xuan mencengkeram dari dia. Bibi Wang, jangan khawatir, pria seperti itu tidak boleh tinggal. Kata Bai Shanshan sambil membusungkan dadanya yang montok. Zuoyu, yang sedang memikirkannya, tiba-tiba berkata, jadi kita harus berpikir jangka panjang, pertama-tama, kita harus memahami keterampilan penguasa kota ini, bagaimana cara menghindarinya, dan tidak membiarkan orang lain dirugikan, setelah itu semuanya, banyak orang dikendalikan olehnya. Dia memiliki begitu banyak anak laki-laki, jadi apakah semua istrinya adalah anggota klan lama? Tanya Dong Yun. Tidak ada wanita dari klan lama yang akan menikahi iblis ini, bahkan jika dia mati, dia tidak mau, jadi dia hanya bisa diam-diam kembali ke klan iblis dan menangkap beberapa wanita dari klan iblis. Tetapi karena aura yang tipis, kekuatan dari putranya mereka tidak kuat, jadi jangan khawatir, kata Bibi Wang. Saat ini, terdengar suara, yang merupakan suara yang dibuat oleh mereka yang terbang di udara. Ayah telah memerintahkan agar setiap rumah tangga membuka pintu dan membiarkan orang masuk dan mencari. Sebuah suara dingin datang dari luar. Orang yang berbicara adalah putra bungsu dari penguasa kota. Cepat dan bersembunyi di tanah, bisik Bibi Wang sambil mengangkat lempengan batu tebal dari bawah tempat tidur. Zuoyu dan yang lainnya memasuki ruang bawah tanah satu persatu. Banyak makanan dan air disimpan di bawahnya. Ini dibangun secara diam-diam oleh penduduk dan diperlengkapi untuk menghadapi beberapa keadaan darurat. Meskipun makhluk abadi ini tidak memiliki kekuatan, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang larangan dan lingkaran sihir. Ada beberapa lingkaran sihir tersembunyi di ruang atas dan di sini, dan saya masih tidak tahu di mana lingkaran sihir ini diatur. Apa itu energi sumber? Dong Yun memegang manik neon dan berjalan mondar-mandir di ruang bawah tanah kecil ini. Dong Yun sangat tertarik dengan larangan hal-hal ini oleh lingkaran sihir, jika tidak, dia tidak akan bisa membuat kontrak misterius dengan Zuoyu sebelumnya. Sudah beberapa hari sejak Zuoyu masuk ke sini, dan berita pencabutan larangan Moyuan telah menyebar, dan semua sekte telah menyatakan bahwa mereka tidak akan pergi ke alam iblis untuk menghentikan Mozu. Mozu memiliki kekuatan untuk melawan sekte mereka. Ini sangat mengganggu penggarap lepas iblis, karena sekte-sekte itu jelas ingin melihat gunung iblis dihancurkan. Untuk hal seperti itu, penggarap lepas iblis tidak punya pilihan selain bersiap untuk yang terburuk dan melawan iblis sampai akhir. Di mata sekte yang mempraktikkan Taoisme, ini adalah kesempatan bagus untuk menghancurkan kultivator kasual iblis. Jika kultivator kasual iblis berperang dengan iblis, tidak peduli apakah mereka menang atau kalah, akan ada korban di kedua sisi. Bagus. HMPH, sekte omong kosong ini akan selalu membuat angan-angan seperti itu. Cepat atau lambat mereka akan menyesalinya. Ras iblis tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Saya harap bocah Zuo dapat membawa kembali informasi penting, kata lelaki tua itu. Dunia prajurit? Hari ini adalah saat seluruh dunia prajurit memulai kehidupan baru, karena pendiri Akademi Jingwu telah kembali, dan dia juga membawa kembali sekelompok prajurit yang kuat. Begitu Li Wei kembali ke Akademi Jingwu, Qin Guangli memberitahunya tentang situasi Akademi Jingwu baru-baru ini. Setelah mendengar ini, Li Wei sangat marah, terutama ketika dia melihat tempat-tempat mewah dan murid-murid kebanggaan di Akademi Jingwu, yang membuatnya segera mengeluarkan sebagian besar tetua yang bertanggung jawab dan beberapa siswa dari Akademi,
Dan kemudian memindahkan Akademi Jingu ke puncak Venaroh. Dia ingin membangun Akademi Jingu yang lebih besar sehingga lebih banyak orang dapat berlatih seni bela diri dan menghargai seni bela diri. Inti dari seni bela diri. Arti yang mendalam. Sejak itu, tidak ada kerajaan di dunia prajurit, hanya Jingguyuan yang merupakan tingkat keberadaan tertinggi di dunia prajurit. Zuo Yu berada di ruang penyimpanan, memikirkan bagaimana cara menyingkirkan tuan kota, sehingga yang abadi dapat melihat cahaya hari lagi, dan dia juga berencana untuk mengatur yang abadi ini di dunia prajurit, sehingga mereka dan para prajurit bisa saling mendukung. Bai Shanshan melihat Zuo Yu sedang merenung, jadi dia bertanya, "Saudara muda, apakah Anda sudah menemukan solusinya?" "Penguasa kota, larangan itu sangat menakutkan," kata Zuo Yu. Dong dong dong, Bibi Wang mengetuk tanah, lalu berkata, "Orang-orang itu sudah pergi, kamu bisa keluar." Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Zuo Yu juga melihat seorang pria paruh baya di sini, dan alis ini pria paruh baya sudah memutih. Setelah berjalan sedikit lebih lama, dengan tubuh yang sehat dan wajah yang baik, dia melihat Zuo Yu dan ketiga wanita itu dan menyapa mereka dengan senyuman. "Ini suamiku, Wang Shen. Panggil saja dia Paman Wang." Bibi Wang tersenyum sambil memegang lengan Wang Shen. Keduanya terlihat sangat mesra. "Halo, Paman Wang." Zuo Yu dan yang lainnya menyapa dengan sopan. Meski disebut Paman Wang, mereka juga orang yang telah hidup ribuan tahun. Saat itu sudah subuh, dan Zuo Yu serta ketiga putrinya sedang mendengarkan Wang Shen berbicara tentang penguasa kota. Ada seorang pelayan di sebelahnya, bernama Wang Lu, yang merupakan cucu saya. Dia sangat akrab dengan urusan tuan kota. Untuk mendekati tuan kota, dia adalah budak tuan kota. Banyak orang yang tidak tahu dia memarahinya. "Anak malang ya?" Kata-kata Wang Shen membuat Zuo Yu diam-diam terkejut. Dia yakin bahwa Wang Lu adalah Tuan Wang. Pada saat ini dia mengerti mengapa penduduk itu tahu banyak hal, semuanya yang diungkapkan oleh Wang Lu. "Aku ingin bertemu dengan cucumu. Hanya ketika aku memahami kekuatan penguasa kota aku bisa melakukannya." "Paman Wang, tolong aturlah," kata Zuo Yu. Bab 249 bekerja sama. Wang Lu mengenakan pakaian biasa dan datang ke rumah kecil yang bobrok ini. Ketika dia melihat Zuo Yu, dia tersenyum tipis, lalu menatap ketiga wanita itu dan menyapa mereka. "Apa yang ingin kamu ketahui?" Wang Lu bertanya langsung tanpa sopan. "Bagaimana kita bisa menolak pembatasan yang dia lepaskan? Di mana tuannya dikendalikan olehnya? Berapa banyak orang kuat yang dia miliki di bawah komandonya?" Tanya Zuo Yu. "Larangan itu diukir pada beberapa hal. Jika kamu bisa menghancurkannya dari timur ke barat atau menghindar ke kejauhan saat dia melempar larangan itu, kamu bisa mencegahnya. Tuan-tuan itu dipenjara di ruang bawah tanah. Sesekali mereka akan dilepaskan oleh penguasa kota untuk mempertahankan larangan dan lingkaran sihir itu. Adapun mereka yang berada di bawah komandonya, mereka dapat diabaikan, tetapi anak-anaknya semua sedikit merepotkan, lagi pula, mereka adalah anggota klan iblis. Sekelompok yang kuat orang-orang di kota tua," kata Wang Lu dengan fasih. "Berapa banyak putra yang dimiliki tuan kota?" Dong Yun bertanya. 10. Zuo Yu mengangguk. Dia sekarang punya rencana, yaitu menunggu Grandmaster itu keluar untuk mempertahankan batasan. Parit itu dibatasi dan ditinggalkan bersama para tetua. "Adik laki-laki, apakah tidak apa-apa bagimu untuk berurusan dengan tuan kota itu sendiri?" Tanya Bai Shanshan. Zuo Yu tersenyum aneh, dan melepaskan beberapa lebah api hitam. Melihat lebah api hijau yang berkilauan itu, Bai Shanshan mengeluarkan suara rendah. "Api iblis di dalam lebah ini lebih kuat daripada api nerakaku. Ini lebih kuat, tapi hanya sedikit, tapi cukup. Saya menggunakannya untuk orang-orang di sisi lain," kata Zuo Yu. "Jika Anda lebih berhati-hati, Anda akan menemukan bahwa tiba-tiba ada lebih banyak burung layang-layang di kota ini." Ini adalah lingyan yang dilepaskan oleh Zuo Yu, khusus digunakan untuk memantau berbagai tempat di kota tua. Wang Lu sudah pergi, Zuo Yu dan yang lainnya sekarang sedang menunggu tuan-tuan itu keluar. 3 hari kemudian, lebih dari 100 orang tua dengan pakaian lusuh perlahan keluar dari halaman di belakang istana tuan kota. Setelah mengetahui hal ini, Zuo Yu buru-buru memberitahu Dong Yun dan yang lainnya. "Gunakan kecepatan tercepat untuk menyingkirkan tuan-tuan itu." Pada saat itu,
aku akan melibatkan penguasa kota dan putranya, dan kemudian kamu akan membuka jalan di depan, mengusir monster-monster itu, dan memimpin orang-orang tua keluar dari jurang sihir. Zuo Yu berkata. Ketiga wanita itu semuanya berdandan, berpakaian seperti wanita biasa, dan dengan cepat menuju ke rumah tuan kota, mengikuti di belakang sekelompok orang itu. Meskipun ada ratusan orang di master ini, mereka semua terkendali. Bukan orang Mozu. Wang Lu pernah berkata bahwa ketika para master itu dibebaskan untuk mempertahankan formasi, semuanya dilakukan oleh putra tertua penguasa kota, tetapi hari ini ada dua orang lagi. Jelas penguasa kota mengkhawatirkan Zuo Yu dan yang lainnya bersembunyi di sini. Zuo Yu perlahan mendekati mensyah tuan kota, mengamati situasi Dong Yun dan yang lainnya melalui linyan. Orang-orang itu berada jauh dari rumah tuan kota, dan ketika mereka mencapai tepi, ketiga gadis itu mulai menyerang, semuanya menggunakan jurus pembunuhan yang paling kuat, membunuh ketiga putra tuan kota dalam sekejap, dan pergi dengan 100 tuan, bersembunyi di rumah bobrok orang tua. Zuo Yu melihat bahwa ketiga wanita itu berhasil, jadi dia bergegas ke mensyah tuan kota. Dia tidak takut ditemukan sekarang, dan tidak masalah menggunakan kekuatan sihir bayangannya untuk mengamuk. Begitu dia memasuki kediaman tuan kota, Zuo Yu dengan ceroboh menghancurkan barang-barang di dalamnya, dan dengan cepat menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Orang-orang dari klan brutal, cepat pergi ke tempat Bibi Wang untuk berkeliling. Zuo Yu buru-buru berteriak, orang-orang ini dipaksa untuk diperbudak oleh penguasa kota. Melihat orang-orang ini masih ragu-ragu, Zuo Yu berkata lagi, semua Grandmaster itu telah diselamatkan, sekarang kamu harus bekerja sama untuk melawan penguasa kota, kamu akan segera melihat cahaya hari lagi, ayo pergi. Mendengar ini kali, putra penguasa kota dia bergegas, dan ketika dia melihat penampilan tembus pandang Zuo Yu, dia segera membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba berteriak, tetapi ada lubang darah di tenggorokannya. Putra-putra penguasa kota itu semuanya adalah iblis, dan mereka sangat kuat di mata para dewa itu, tetapi mereka dibunuh oleh pedang. Pada saat ini, orang-orang itu mempercayainya dan memanggil yang abadi di rumah penguasa kota untuk kabur. Untungnya, kekuatan spiritual penguasa kota sangat lemah, dan dia tidak dapat membuat kontrak semacam itu, jadi dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan orang tua. Saat ini, Zuo Yu telah membunuh 3 klan iblis, semuanya adalah putra penguasa kota, dan kekuatan mereka hanya pada tingkat Yuan Li menghadapi Zuo Yu yang telah berubah menjadi bayangan, dia hanya bisa dipenggal. Itu benar-benar kamu. Tuan kota keluar, dan tubuhnya ditutupi oleh topeng, dengan topi berbentuk cakram di kepalanya. Topeng itu lahir dari topi ini untuk melindunginya. Zuo Yu menebas dengan pedangnya, tapi terpental. Pertahanan semacam ini sekuat makhluk surgawi, yang membuat Zuo Yu terlihat bermartabat. Dia tidak menyangka penguasa kota menggunakan metode ini untuk membuat benda-benda ini. Hal-hal ini seperti lingkaran sihir yang bergerak, dan kecil dan dapat dibawa bersama Anda. Kamu juga membunuh ketiga putraku, aku pasti akan membiarkanmu ditangkap hidup-hidup, dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Otot-otot di wajah tuan kota bergetar, dan raungannya memenuhi seluruh rumah tuan kota. Benda perunggu seperti wastafel muncul di tangan penguasa kota, memancarkan sedikit cahaya hijau. Meskipun kekuatan mental penguasa kota lemah, cukup baginya untuk menggunakan senjata ajaib penyimpanan, cukup baginya untuk mengaktifkan ukiran itu di atas perkakas lingkaran larangan di atasnya. Di mata Zuo Yu, penguasa kota ini adalah seorang jenius yang dapat mengukir lingkaran sihir dan larangan pada beberapa hal, melepaskannya saat dia menggunakannya, dan menggunakannya sebagai senjata sihir. Wastafel perunggu terlempar ke arah Zuo Yu, mengeluarkan semburan cahaya biru. Zuo Yu melepaskan wilayah pedangnya, dan ruang di sekitarnya muncul di benaknya, tubuhnya menghilang dengan pikiran, dan tiba-tiba muncul di belakang penguasa kota. Dengan keras, wastafel perunggu jatuh ke tanah. Teleportasi, kekuatan apa yang kamu miliki? Kata penguasa kota dengan suara bergetar. HMPH, bagaimana menurutmu? Zuo Yu mencibir, dia akan menggunakan Sky Shadow Devourer untuk menelan penguasa kota, jika tidak, dia tidak akan bisa menyakitinya sama sekali dengan mengandalkan benda aneh itu. Kamu bukan dari alam Ascension, kalau tidak kamu akan membunuhku sejak lama. Tuan kota mendapatkan kembali ketenangannya. Zuo Yu baru saja menyerangnya, tetapi dia dipengaruhi oleh sesuatu.
Pada saat ini, dia dapat mengkonfirmasi kekuatan Zuoyu kekuatan, oleh karena itu dia tidak takut. Kamu salah. Zuoyu tersenyum, melambaikan tangannya, dan terdengar suara mendengung, dan sekelompok besar lebah api misterius dengan lampu hijau terbang keluar, membungkus penguasa kota yang diselimuti cahaya, dan kemudian dari jejak api hijau keluar dari ekornya. Ribuan api menyatu dan berubah menjadi bola api, dengan erat membungkus penguasa kota. Api jenis apa ini? Sebuah suara gemetar datang dari bola api hijau. Meskipun api ini tidak membahayakan penguasa kota untuk saat ini, setelah beberapa saat, mereka akan dapat membakar milik tuan kota. Penutup pertahanan. Ayah, batasan besar itu telah dicabut, semua Grandmaster dari klan tanpa batas telah diselamatkan, dan semua penduduk kota Bolt berkumpul bersama, siap untuk pergi dari sini. Seorang pemuda tampan dengan wajah bingung kata wajahnya. Berlari dengan liar sambil berteriak, dia tiba-tiba berhenti, karena dia melihat segumpal api hijau memancarkan panas yang menakutkan, dan ada hantu tembus pandang di sampingnya. Dia hanya melihat hantu itu berkedip-kedip, tenggorokannya sakit, dan ada lubang darah di pedang bayangan langit perlahan menetes, dan dengan suara plop, putra penguasa kota jatuh ke tanah. Kamu membunuh putraku yang lain. Raungan datang dari bola api hijau. Zuoyu mencibir, melepaskan tripod kecil dengan 9 kaki, penutup atas terbuka secara otomatis, dan mengambil bola api hijau dan penguasa kota masuk. Hei, tuan kota ini adalah harta karun, dia tidak bisa membunuhnya begitu saja. Cao Dronling tertawa. Zuoyu mengembalikan kuali Tongtian ke dalam mutiara Qiankun, dan tiba-tiba dengan cepat menemukan putra-putra penguasa kota itu, dan membunuh mereka. Putra-putra penguasa kota ini telah melukai banyak makhluk abadi, dan untuk membuat diri mereka lebih panjang umur, mereka akan membunuh makhluk abadi dari waktu ke waktu untuk mendapatkan energi umur panjang dari mereka. Sebagian besar orang yang mereka bunuh adalah bayi yang baru lahir, karena hanya bayi yang memiliki umur terpanjang. Di mana tempat ini? Biarkan aku keluar. Tongtian Caudron meledak marah. Zuoyu mengabaikannya dan mengatakan bahwa penguasa kota sekarang terjebak di dalam Tongtian Caudron, dan dia tidak bisa keluar apapun yang terjadi. Terakhir kali San Yong mencoba menyerang Tongtian Caudron, dia dibakar oleh Caudron Spirit sampai mati. Setelah mutiara Qiankun mengandung energi abadi yang lemah, itu mengandung vitalitas yang kuat, bahkan jika ada orang di dalamnya, tidak akan ada yang salah dengan itu. Setelah Zuoyu berurusan dengan penguasa kota, dia buru-buru terbang menuju kerumunan. Ketika penguasa kota menangkap Dong Yun dan yang lainnya, itu sangat mudah, jadi dia berpikir bahwa kekuatan Zuoyu tidak terlalu bagus, tetapi dia tidak menyangka Zuoyu menggunakan banyak trik, dan kekuatannya di luar imajinasinya. Tentu saja, Dong Yun, seorang wanita dari kelas surgawi, lebih kuat dari Zuoyu, tetapi dia terkena larangan itu ketika dia masih muda, dan sekarang Dong Yun menghadapi penguasa kota lagi, dan dia harus membunuh penguasa kota dengan satu gerakan. Pintu masuk lorong ada di atas tembok batu, dan orang-orang abadi ini tidak memiliki kekuatan, jadi tentu saja mereka tidak bisa terbang. Satu-satunya orang yang bisa terbang adalah pertapa seperti Zuoyu dan lainnya, dan mereka yang telah terbang peralatan. Total ada lebih dari 20.000 orang bulao, dan butuh banyak waktu dan tenaga untuk membesarkan mereka sendirian. Kami sekarang sedang menyiapkan lingkaran sihir yang dapat membuat orang melayang, itu akan memakan waktu lama. Seorang lelaki tua berkata, dia adalah master lingkaran sihir. Saya melihat mereka mengambil sekelompok bola lampu hijau dari tas. Ini adalah elemen sihir, yang tidak hanya mengandung kekuatan tetapi juga kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual para master ini tidak terlalu kuat, tetapi cukup. Mereka dapat menghubungkan banyak energi secara berurutan untuk membentuk lingkaran sihir misterius. Yuan ajaib di tangan mereka diperoleh oleh putra penguasa kota dari berburu monster. Untuk menyelesaikan pengaturan lingkaran sihir dengan cepat, para master itu membagikan banyak elemen sihir, dan kemudian menginstruksikan beberapa orang yang tahu cara mengatur lingkaran sihir, dan banyak orang bergabung dalam pekerjaan yang sibuk. Dong Yun dan yang lainnya pergi ke lorong itu, memburu dan membunuh monster di atasnya, dan melemparkan sejumlah besar yuan sihir ke bawah dari pintu masuk lorong, memungkinkan mereka untuk mempercepat kemajuan formasi. Bab 250 Pangeran Ras Iblis.
Zuoyu, pangeran dari klan iblis, mengeluarkan jimat komunikasi dan menghubungi tetua Beishan yang berada di jurang iblis. Meskipun dia adalah tiruan, dia masih memiliki kekuatan. Zuoyu menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam jimat dan mengirim pesan ke penatua Beishan. Ada apa? Apakah kamu menemukan mereka? Penatua Beishan buru-buru bertanya ketika dia melihat gerakan jimat komunikasi. Aku menemukannya, masih ada sekelompok makhluk abadi di sini. Kami ingin mengeluarkan makhluk abadi ini, kata Zuoyu. Apa? Tidak tua. Penatua Beishan berseru. Zuoyu mempersingkat cerita dan menceritakan masalah itu kepada Penatua Beishan. Penatua Beishan, Anda akan menemui kami di luar, dan jika Anda menemukan setan keluar, tolong beritahu saya tepat waktu, kata Zuoyu. Begitu. Zuoyu juga membantu mengatur lingkaran sihir. Yang utama adalah menghubungkan beberapa elemen sihir dengan kekuatan spiritual, dan membiarkan para master itu menggunakan elemen sihir yang dirantai ini untuk ditempatkan di tanah untuk membentuk gambar misterius di akhirnya. Mereka menyuntikkan kekuatan spiritual pada saat yang sama untuk mengaktifkan lingkaran sihir. Dalam proses mengatur lingkaran sihir, Zuoyu tiba-tiba mengerti bahwa saya akan menyegel suku-suku abadi ini hari itu. Karena dari 20.000 suku abadi, 5.000 orang tahu cara membuat lingkaran sihir, meskipun mereka tidak sekuat itu. Sebagai Grandmaster itu, mereka masih mengejutkan Zuoyu. Dia berani menegaskan bahwa meskipun ada banyak orang di sekte tersebut yang mengaku sebagai master lingkaran sihir, jika mereka melihat orang-orang ini, mereka pasti akan merasa malu. Para makhluk abadi ini tidak perlu berlatih. Selama mereka bisa menyediakan suplemen makanan yang cukup, mereka bisa hidup puluhan ribu tahun. Kekuatan mereka sendiri lemah. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka hanya bisa mempelajari lingkaran sihir ini dan pembatasan sepanjang hari. Ling berkata bahwa formasi akan segera selesai. Formasi besar ini sebesar bujur sangkar, dan 20.000 orang berdiri di atasnya, dan 100 master berdiri di tempat yang berbeda, berkonsentrasi untuk membuka formasi dengan kekuatan spiritual mereka. Lingkaran sihir yang terdiri dari kelompok elemen sihir yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya, dan orang-orang yang berdiri di atasnya secara bertahap melayang. Zuoyu tidak berdiri di atasnya, dia digantung di kejauhan, menonton pemandangan spektakuler ini. Saat melayang ke pintu masuk lorong, orang-orang Bolt memasuki lorong dengan tertib, dan banyak monster yang menjaga di dalam dipenggal oleh ketiga wanita itu. Untuk memastikan keamanan klan, mereka yang berjalan di depan mengeluarkan lempengan perunggu untuk memblokir bagian depan. Zuoyu dapat mengetahui bahwa lempengan perunggu itu diukir dengan sesuatu seperti lingkaran sihir, dan mereka dapat menyerang segera setelah diaktifkan. Kakak senior, hati-hati dengan bola hitam di atas, mereka akan meluncurkan serangan mental segera setelah kamu menyentuhnya. Zuoyu terbang ke depan dan berteriak. 20.000 orang bergegas keluar dari lorong ini, dan ketika mereka sampai di tembok penyemprot racun itu, Dong Yun dan Bai Shanshan masing-masing melepaskan api mereka sendiri untuk membakar monster penyemprot racun itu. Ada 3 wanita perkasa yang membuka jalan di depan, dan semua orang segera melihat sinar matahari bersinar dari langit, yang membuat orang tua itu bersorak. Semuanya diam. Teriak seorang lelaki tua. Karena ada kota iblis surgawi di sisi lain. Ketika dia sampai di sini, astrolabe Zuoyu siap digunakan, dan dia juga ingin mencoba seberapa besar astrolabe itu. Dia terbang ke depan, mengeluarkan astrolabe, menyuntikkan kekuatan spiritual, dan mengendalikan astrolabe untuk tumbuh lebih besar. Ini membangkitkan rasa ingin tahu para Grandmaster itu, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, karena mereka melihat bahwa astrolabe ini tidak sederhana. Tempat di bawah Deviles Abyss cukup luas, dan astrolabe tidak berhenti tumbuh sampai ukurannya setengah persegi. Benda ini sangat bagus. Jika Anda memberikannya kepada saya akan membangun rumah di atasnya, dan kemudian melayang di udara sepanjang hari. Bai Shanshan melompat dan berkata dengan cemburu, yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Seorang Grandmaster sedang berbaring di astrolabe, menyentuh garis misterius dan mengamati dengan cermat. Ini juga pertama kalinya Zuoyu membuat astrolabe begitu besar, dan dia menemukan banyak garis kecil di astrolabe, yang sangat rumit. Benda ini tidak bisa dibuat di dunia. Grandmaster menghela nafas.
Zuo Yu secara alami tahu bahwa itu adalah artefak peri yang datang dari surga. Astrolabe hanya cukup untuk mengirim 10.000 orang setiap kali, dan Zuo Yu harus membaginya menjadi 2 kali untuk mengirim orang bold ke atas. Ketika astrolabe penuh dengan orang, Zuo Yu mengendalikan astrolabe untuk naik, dan kekuatan mentalnya juga cepat terkuras, yang menunjukkan bahwa ini membutuhkan banyak kekuatan mental. Penatua Beishan berdiri di atas melihat sesuatu mengambang di bawah, dan ada banyak orang di sana, dan langsung membeku. Untungnya, dia melihat Zuo Yu. Kalau tidak dia akan mengira ini adalah setan. Setelah mengantarkan Betche, wajah Zuo Yu menjadi pucat, dia mengambil ramuan untuk memulihkan kekuatan mentalnya, dan kemudian kembali ke dasar Moyuan, dengan 3 wanita di bawah untuk melindungi keselamatan orang-orang ini. Hah? Ada setan, hati-hati! Cao Dronling tiba-tiba berteriak, wajah Bai Shanshan menjadi serius, dan dia memegang belati putih dengan erat dan menunjuk ke kegelapan di ujung lain dari jurang iblis. Semuanya, cepatlah, iblis ada di sini. Zuo Yu buru-buru berteriak. Klan Bold lainnya dengan cepat naik ke astrolabe, dan Zuo Yu melepaskan sekelompok besar lebah api hitam, tetap berada di luar kegelapan, dan kemudian mengendalikan astrolabe untuk segera naik ke langit. Total ada 4 setan, 3 gadis itu seharusnya bisa menghentikan mereka, kata Cao Dronling. Zuo Yu mengeluarkan sejumlah besar kekuatan mental untuk segera bangkit dengan astrolabe, dan setelah membiarkan yang abadi mencapai puncak dengan selamat, dia mengambil 2 pil untuk membiarkan para tetua Beishan melindungi yang abadi, dan kemudian menukik ke bawah. Haha, aku tidak menyangka akan bertemu dengan ibu manusia berkulit tipis dan lembut ini ketika aku keluar. Seorang pria kekar dengan rambut tebal tertawa, dengan pisau besar di bahunya dan bagian atas tubuhnya telanjang. Baru saja dia selesai mengatakan ini, Zuo Yu menukik turun dari langit dengan kecepatan tinggi, awan cahaya putih mengembun di kakinya, seluruh tubuhnya seperti batu 1000 jin, jatuh dari langit, mengenai pria besar itu seperti meteor, terdengar suara ledakan, dan gelombang udara menyebar ke segala arah, memaksa orang-orang di dekatnya untuk mundur beberapa langkah. Pria besar itu ditendang sampai mati oleh Zuo Yu, dan 3 iblis lainnya memandang Zuo Yu dengan marah ketika mereka melihat mayat berdarah di tanah. Kalian manusia, pergilah ke neraka. Seorang pria besar dari klan iblis mengacungkan pisau panjang yang besar dan bergegas menuju Zuo Yu. 2 lainnya menggosok tangan mereka, menatap ketiga wanita itu dengan mata berapi-api, menunjukkan senjata mereka, dan berjalan perlahan ke arah ketiga wanita itu. Zuo Yu meliriknya, dan tertawa dalam hatinya, karena kedua iblis itu jelas tidak mengetahui kekuatan ketiga wanita itu, tidak heran mereka dikirim untuk mencari mereka, ternyata mereka adalah orang-orang level rendah. Zuo Yu tidak mengeluarkan pedang bayangan langit, dia akan menghadapi iblis itu dengan tangan kosongnya, dia sedikit menurunkan tubuhnya, melompat dengan tajam, dan memukul pisau panjang yang menebas dengan tinjunya yang berapi-api, membuatnya panjang. Pisau terdengar suara dengung yang renyah. HMPH, iblis tidak lebih dari itu. Zuo Yu mencibir, dan semburan ki iblis berdarah meluap, langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali, menakuti iblis mundur beberapa langkah. Dengan kilasan sosoknya, Zuo Yu meninju dada pria besar itu, dan terdengar petir, yang membuat pria besar itu berteriak, lalu berbalik, tubuhnya di udara, dan dengan sapuan kaki kirinya, dia menendang keras di dada pria besar itu, di wajahnya, dia menendang pria besar itu. Pria besar itu dipukul berulang kali, dan kepalanya pusing. Tepat ketika dia jatuh ke tanah, penglihatannya yang kabur menangkap seberkas cahaya keemasan. Zuo Yu jatuh dari langit, dan sepasang tinju yang bersinar dengan cahaya keemasan langsung turun ke tanah, membentur tanah dengan keras di dada pria besar itu. Ah, lelaki besar itu menjerit, seluruh tubuhnya sedikit berkedut, darah menyembur dari mulutnya, dan jantungnya berhenti berdetak. 2 iblis lainnya juga jatuh ke tanah. Cih, kupikir itu orang yang kuat, tapi ternyata itu udang kecil, kata Bai Shanshan dengan jijik. Seharusnya dikirim oleh kota iblis untuk berpatroli hari itu, kata Zuo Yu. Naiklah, jika pasukan iblis keluar, itu akan merepotkan. Sebelum Bai Shanshan bisa terbang tinggi, Zuo Yu berkata, kalian bawa orang-orang Bold ke kota Gunung Iblis dulu, dan aku akan mengunjungi kota Iblis Surgawi. Bai Shanshan segera melompat turun dan meraih lengan Zuo Yu berkata, aku juga ingin pergi. Tidak,
Aku bisa pergi sendiri, aku mungkin tidak sebaik kamu, tapi kamu tidak sebaik aku dalam melarikan diri. Zuoyu mencubit wajahnya dan tersenyum. Aku pergi. Aku ingin melihat seperti apa kota ajaib hari itu, Bai Shanshan cemberut. Zuoyu menatap Dong Yun dan Leng Yanxuan, dan tersenyum kecut. Shanshan, tuanmu masih di atas sana. Jangan ikuti dia punya hal penting yang harus dilakukan, dan ada banyak bahaya. Dong Yun buru-buru menarik Bai Shanshan kembali. HMPH, itu artinya aku menyeretnya ke bawah. Bai Shanshan bergumam dan terbang. Zuoyu merentangkan tangannya dan berkata, kakak senior, jika memungkinkan, Anda dapat pergi ke alam seniman bela diri untuk saya, dan menyampaikan masalah ini di sini, dan berkomunikasi dengan klan Bolt, untuk melihat apakah mereka bersedia untuk pergi ke alam seniman bela diri. Dong Yun mengklik mengangguk, lalu terbang bersama Leng Yanxuan. Zuoyu memandangi mayat di tanah, melepaskan segenggam Sun Wei Shenhuo, membakarnya ke Chen Ashes, lalu berjalan menuju kegelapan. Tuanku, bolehkah saya menanyakan kehormatan dan nama Anda? Zuoyu bertanya sambil tersenyum. Tuan kota dalam keadaan malu saat ini, tanpa energi, dia duduk di tengah lautan api, meskipun api tidak membakarnya, mereka sangat panas dan membuatnya sangat tidak nyaman. Tempat apa ini? Tuan kota tiba-tiba meraung. Kamu belum menjawab pertanyaanku, kata Zuoyu. Nama saya Mokui, dan saya adalah pangeran kecil dari klan iblis. Zuoyu merasa cukup menarik, nama belakang orang-orang dari klan Tian adalah Tian, dan nama belakang orang-orang dari iblis klan adalah Mo. Mereka benar-benar berbeda. Ini adalah bagian dalam kuali tempat saya memurnikan obat. Jangan pikirkan itu, ada seorang pria yang meninggal di sini sebelumnya, dan dia sangat menderita sebelum dia meninggal. Mokui mendengus dan bertanya, apakah kamu mengunciku di sini untuk menggunakanku? Ya, aku akan pergi ke kota Tianmo sekarang, tunjukkan jalannya. Kata Zuoyu, kudengar Raja Iblis sering diam-diam pergi ke kota Tianmao untuk menculik wanita jika tidak ada jalan rahasia, dia tidak akan bisa membawa wanita-wanita itu keluar dari kota Tianmao dengan mudah. Haha, kamu tidak takut aku akan menunjukkan jalan buntu? Kamu membunuh anakku, dan aku adalah seorang tahanan, dan aku akan segera mati. Apakah kamu percaya dengan cara yang aku tunjukkan? Mokui tertawa keras. Tuan Mokui, saya tidak percaya ada hubungan keluarga antara Anda setan. Anda mencuri wanita untuk melahirkan anak laki-laki untuk Anda, hanya untuk mengembangkan kekuatan Anda sendiri. Anda dihapuskan, tetapi mereka yang lahir tidak. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkan seseorang dengan kualifikasi yang baik. Anda hanya menggunakannya, yang akan memungkinkan Anda untuk lebih mengontrol keabadian dan memberi Anda umur panjang. Zuoyu mencibir. HMPH, jadi apa? Kamu merusak segalanya tentangku, kata Mokui kesal. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.